Innal hamdalillahi ala ma syara'a minad-din wa hadana ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa adzim ala rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita akan membaca dari kitab Syarah Yaqut, yaitu tentang masalah salat. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Salat menurut bahasa adalah doa untuk kebaikan. Salat termasuk rukun Islam yang kedua, dan salat adalah amalan yang paling utama setelah syahadat. Salat adalah hadrah rabbaniyah, menghadirkannya diri seorang hamba di hadapan Tuhannya, atau dalam bahasa hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'raj orang yang beriman. Artinya, tatkala kita akan berhadapan dengan Allah, ingin berdialog dan berjumpa dengan Allah, bukan dengan cara mi'raj, pergi dari langit pertama, kedua sampai ke Sidratul Muntaha, tapi cukup kita bertakbir menghadap kiblat. Pada saat itu berarti kita telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayambawi lil muslim indama yuridu ad-dukhula fi salati ayyan tafarragha min kulli ma yashghalahu. Seharusnya bagi setiap orang yang Islam, tatkala dia ingin melaksanakan salat, masuk dalam salat, mengosongkan dirinya dari setiap apapun yang menjadikan dirinya sibuk sehingga lupa akan salatnya. Wa yastahdiru annahu fi hadratin qudsiyatin. Seharusnya orang yang salat, maka pada saat dia salat hendaknya dia menghadirkan dirinya, menghadirkan hatinya bahwasanya dia berada di hadapan Tuhan atau Allah yang Maha Suci, hadrah qudsiyah. Walihada qala katsirun minal ulama, oleh sebab itu kebanyakan atau banyak para ulama mengatakan, innas salata allati la khusyu'a fiha mithaluha misalul jasad alladzi la ruha fihi. Salat yang tidak disertai dan khusyuk sama seperti perumpamaan badan tanpa ruh. Kita takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca suratul Fatihah, dilanjutkan sampai selesai, sampai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Salat yang kita lakukan seperti itu, tapi tanpa menghadirkan khusyuk di hati kita, sama salat kita itu sama seperti jasad tapi tanpa ruh. Artinya mayit, ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bersama, sudah disebutkan, as-shalah ay ad-du'a bi khairin. Dalam surah At-Taubah dikatakan, wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salatlah untuk mereka, artinya tatkala orang membayar zakat kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan dengan kebaikan, karena doa Nabi Muhammad untuk umatnya adalah ketenangan bagi mereka. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah berdoa,
Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, limpahkan kebaikan untuk keluarga Abi Aufa. Artinya doa yang baik yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad untuk keluarga Abi Aufa. Oleh sebab itu, definisi salat yang kita fahami bersama, apa itu salat kalau kita ingin tahu, sepakat para ulama terutama dalam madhab Imam Syafi'i menyampaikan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir atau mubtadaatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah af'alun perbuatan, wa aqwalun dan bacaan, mubtadaatun atau muftatahatun yang diawali, bitakbir dengan takbir, muhtatamatun dan ditutup atau diakhiri bitaslim dengan salam. Itu definisi daripada salat. Walaupun kadangkala ada orang salat tidak melakukan perbuatan, contohnya orang yang diikat tidak bisa bergerak, dia salat tapi tidak melakukan gerakan rukuk, sujud dan yang lainnya. Jika hadir waktu salat, cukup bagi dia untuk salat dengan bacaannya saja. Wa qad takunu af'alan biduni aqwal. Kadangkala salat itu adalah perbuatan saja tapi tanpa bacaan. Contohnya salatnya orang yang bisu. Ini definisi salat, dan sudah disyariatkan dalam agama Islam bahwasanya selagi akal ada dalam otak kita, akal kita masih berfungsi, wajib kita sholat. Dan sudah kita ketahui bersama, wajib kita sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu baru kita duduk. Kalau tidak mampu baru kita berbaring. Kalau tidak mampu baru kita terlentang, kepala ditimbur kalau di Indonesia lebih tinggi, kepala kira-kira bisa menghadap kiblat, dan ujung jari jemari itu bisa juga menghadap kiblat. Kalau sudah tidak mampu membaca dan menggerakkan tubuh dalam sholat, maka memperlakukan atau menjalankan rukun-rukun sholat, baik bacaan atau gerakan, dalam hati kita. Selagi akal ada dalam diri kita, berfungsi akal kita, maka tidak boleh kita meninggalkan sholat. Ini yang perlu kita fahami bersama. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, anak yang sudah umur 7 tahun atau anak yang sudah tamyiz sudah wajib diperintahkan untuk sholat, diajari untuk sholat. Artinya kalau diperintahkan sholat, orang tuanya mengajari bagaimana cara sholat yang benar. Kalau orang dulu dikatakan dimasukkan ke musholla, dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pesantren, biar tahu bagaimana cara sholat yang benar. Wajib. Mulai umur 7 tahun sudah melaksanakan itu. Berarti sebelum 7 tahun sudah dididik bagaimana cara membaca Al-Quran, sudah dididik bagaimana cara sholat. Yu'maru lisab'in, diperintah kalau sudah umur 7 tahun atau sudah tamyiz, bisa makan dan minum sendiri dan bisa bersuci sendiri, itu namanya tamyiz. Dan apabila meninggalkan salat umur 10 tahun, wa yudrabu li ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun tidak salat, anak itu wajib dipukul. Tapi ingat, dipukul dimaksud darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak mencederai. Tidak boleh memukul, diantaranya memukul kepala atau memukul dengan pukulan yang sampai menyakiti dan mencederai anak kita atau anak didik kita. Begitu diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, salat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Apabila ada di antara kita yang tidak sholat sampai keluar waktu, duhur tidak sholat sampai asar, asar tidak sholat sampai maghrib, itu seharusnya diingatkan
kalau tetap tidak mau sholat maka hukumannya dibunuh, itu dipenggal itu. Cuman sunnah diminta untuk bertobat. Kalau dia meninggalkan sholat dengan menentang, ya tidak wajib sholat itu, maka dia kafir. Kalau dia kafir karena menentang sholat, tidak sholat dan menentang kewajiban sholat, tidak boleh disolati kalau dia mati, dan tidak boleh dikubur di kuburan umat Islam, dikumpulkan dengan umat Islam yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, di sini dikatakan wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan ujubaha fala yusal wala yusalla alaih. Dikatakan di sini kalau dia meninggalkan sholat, ingkar kepada kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, maka kalau dia mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin liakaunihi kafiran. Tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam karena dia telah kafir. Kan kadang-kadang ada guyonan ya, tapi guyon itu hadil alfat tadullu alal kufur. Jangan dipakai. Ungkapan ini ungkapan bisa menjadikan kita kafir. Tapi kita tidak boleh memvonis orang itu kafir. Apa contohnya? Sholat itu hanya untuk mereka yang belum sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai, sudah wali, berarti tidak wajib sholat. Kalau wali tidak wajib sholat, maka yang pertama kali tidak sholat adalah baginda Nabi. Tapi Nabi Muhammad sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ungkapan itu adalah ungkapan iblis, ungkapan yang tidak benar. Bahkan para ulama kita betapa pentingnya itu sholat, karena sholat termasuk hutang kepada Allah. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka yang diamalkan oleh madhab Syafi'i, yang diantaranya dilakukan oleh Imam As-Subki, bahwasanya kalau ada di antara keluarga kita, ya, man mata wa alaihi sholatu fardin, bapak kita, ibu kita, saudara kita ada yang mati waktu di rumah sakit, ada berapa sholat dia belum sempat melakukan. Kalau sekarang kan diinfus ya. Infus itu kalau tayamum kan tidak kena semua itu. Mungkin terhalang, najis dan semacamnya. Maka sholatnya sholat hormatul waqt ya. Sholat menghormat waktu itu nantinya wajib mengganti. Lalu belum sempat mengganti sholatnya, 1 bulan di rumah sakit supaya mati, maka keluarganya seharusnya mengganti sholat keluarganya yang meninggal tersebut. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi, hal baqiya min birri walidayya sayun. Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, tapi aku belum merasa puas untuk berbakti kepada orang tuaku. Adakah cara ya Rasulullah untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Rasulullah menyampaikan, antusolli ma'a sholatika wa antasuma ma'a saumika. Kalau kamu sholat, jangan lupa sholat untuk orang tuamu. Artinya kalau orang tuamu ada yang lupa sholatnya, diganti. Sakit tidak sempat sholat, dia mati, diganti. Demikian juga puasanya. Bahkan yang lebih afdal kalau kita melakukan perbuatan sunnah, kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kalau kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik sedekah atau ibadah yang sunnah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, maka minimal pahalanya kita dapatkan. Sabda Nabi SAW, yang pertama orang tua kita dapat pahala kebaikan yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapat oleh orang tua kita. Yang ketiga yang cukup menakjubkan, kita akan mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi mengganti ya, kalau ada keluarga meninggal diganti sholatnya, namanya sholat hadiah. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu sholat itu diganti dengan makanan pokok. Kalau di Indonesia beras setengah sok atau 1 mud. Nah, 1 mud itu kira-kira 6/4 on, ya, 6 on 1/4, ya, hampir 1 kilo per sholat.
Ya dikalikan nanti sholatnya berapa yang ditinggalkan, sama seperti puasanya berapa yang ditinggalkan. Kalau bisa dua-duanya, ya sholatnya diganti, ya bayar fidyah juga, ya puasanya diganti, ya bayar fidyah juga, dalam rangka mengamalkan perintah baginda Nabi Muhammad untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Antusalli ma'a sholatika wa antasuma ma'a shaumika. Cara berbakti kepada orang tua, kalau kamu sholat, orang tuamu punya hutang sholat, hendaknya diganti. Cara berbakti kepada orang tua, kalau kamu sholat, kalau kamu berpuasa, orang tuamu punya hutang puasa, hendaknya diganti. Begitu yang diajarkan oleh para ulama kita, madhab Syafi'i, ulama ahli sunnah, terutama Syibanul Habaib. Begitu yang dapat kita bahas untuk kita pergi pada malam ini.